Perkenalkan, nama saya Florencia Sefanya Girungan dengan NIM 2062104. Kita masuk ke dalam uji dua varian homogenitas. Yang pertama ialah definisi. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen, sampel t-test, dan ANOVA. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variannya. Jika dua kelompok data atau lebih mempunyai varian yang sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi, karena datanya sudah dianggap homogen. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Yang kedua, kita masuk ke dalam syarat penggunaan. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu variabel harus kategorikal. Maksud dari variabel harus kategorikal ialah keduanya harus berasal dari kelompok yang kategorikal, tidak dapat berupa data kontinu. Yang kedua, data harus normal, yaitu uji homogenitas biasanya dilakukan jika data normal, namun jika data tidak normal, maka dapat menggunakan uji Levin atau uji Bartlett untuk menguji homogenitas. Yang ketiga ada data harus homogen. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Jika data tidak homogen, maka perlu dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah perbedaan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan varian antar kelompok 1 dan 2. Yang keempat ialah tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi yang digunakan biasanya dapat berupa 0,05 jika nilai signifikansi P kurang atau sama dengan 0,05, maka data berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau homogen. Yang kelima ialah statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji homogenitas adalah uji V, uji Bartlett, uji Levin, uji Conrad, dan uji Hartley. Yang keenam ialah perhitungan. Perhitungan uji homogenitas melibatkan langkah-langkah seperti mencari variansi data setiap kelompok, membandingkan variansi terbesar dan variansi terkecil, dan menggunakan rumus statistik uji yang sesuai. Dan yang terakhir ada analisis hasil. Hasil uji homogenitas digunakan untuk menentukan apakah data homogen atau tidak. Jika data homogen, maka dapat dilakukan analisis statistik. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya yaitu F sama dengan FB per VK, di mana VB ialah variansi besar dan VK ialah variansi kecil. Kita masuk ke dalam uji-uji yang ada di dalam uji dua varian atau homogenitas. Yang pertama ada uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Uji homogenitas variansi dengan rumus Hartley biasa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama, misal ada dua populasi normal dengan varian Q1 pangkat 2 dan Q2 pangkat 2 akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis. H0 dibagi Q1 pangkat 2 sama dengan Q2 pangkat 2. H1 dibagi Q1 pangkat 2 sama tidak sama dengan Q.
Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 adalah F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil, di mana tolak H0 jika F hitung lebih besar atau sama dengan F1/2 V dibagi V1 dikali V2. Yang kedua ialah uji Coran. Uji Coran mempertimbangkan seluruh variansi yang akan diuji homogenitasnya, sehingga uji Coran lebih sensitif dibandingkan dengan uji Hartley. Jika salah satu variansi kelompok jauh lebih besar dibandingkan dengan variansi kelompok yang lain, maka uji Coran tampak lebih baik daripada uji Hartley. Kesamaan uji Coran dan uji Hartley adalah menuntut adanya kesamaan N dari setiap kelompok yang dicari homogenitasnya. Rumus uji Coran ialah C hitung sama dengan variansi terbesar dibagi jumlah seluruh variansi. Selanjutnya ada uji Levin. Uji Levin digunakan untuk menguji kesamaan variansi dari beberapa populasi. Uji Levin merupakan uji alternatif dari uji Bartlett jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan. Uji Levin menggunakan analisis varian satu arah. Data ditransformasikan dengan jalan mencari selisih masing-masing skor dengan rata-rata kelompoknya. Hipotesis yang digunakan pada uji ini ialah H0 dibagi Q1/2 sama dengan Q2/2 sama dengan titik-titik sama dengan Q/K/2. H1 dibagi Q/1 tidak sama dengan Qj untuk sedikitnya satu pasang I atau J. Formula Levin adalah W sama dengan N dikurang K, sigma K I sama dengan 1, NI sama dengan ZI dikurang Z/2, dibagi K kurang 1, sigma K I sama dengan 1, sigma NI J sama dengan 1, ZIJ dikurang ZI/2, di mana N adalah jumlah perlakuan, K adalah banyak kelompok, ZIJ sama dengan YIJ dikurang YI. YI adalah rata-rata dari kelompok ke I. ZI adalah rata-rata kelompok dari ZI. Z adalah rata-rata menyeluruh dari ZIJ. Daerah kritis, tolak H0 jika W lebih besar dari F. Yang keempat ada uji Bartlett. Uji Bartlett didasarkan pada suatu statistik yang distribusi teroknya memberikan nilai kritis yang tepat bila ukuran teroknya sama. Nilai-nilai kritis ini untuk ukuran terok yang sama dapat pula digunakan untuk menghasilkan hampiran nilai-nilai kritis yang amat teliti untuk ukuran terok yang tidak sama. Namun demikian, uji Bartlett sangat peka terhadap ketidaknormalan distribusi, sehingga perlu ada uji normalitas distribusi skor masing-masing kelompok. Hipotesis yang diajukan adalah H0 dibagi Q1/2 sama dengan Q2/2 sama dengan titik-titik sama dengan K/2. H1 sama dengan tidak semua varian sama. Langkah-langkah dalam uji Bartlett adalah yang pertama, tentukan varian masing-masing kelompok, yaitu S1/2, S2/2, dan seterusnya. Yang kedua ialah tentukan variansi gabungan, yaitu S2P sama dengan sigma KI sama dengan 1, NI dikurang 1, pangkatkan S1/2 dibagi dengan N dikurang K, di mana N adalah jumlah semua terok dan K adalah jumlah kelompok. Yang ketiga, tentukan B sebagai nilai perubahan acak B yang berdistribusi Bartlett, yaitu B sama dengan
dalam kurung S1 pangkat 2 N1 dikurang 1, S2 pangkat 2, N2 dikurang 1, sampai seterusnya dipangkatkan dengan 1 dibagi N kurang K, dibagi S2 pangkat SP pangkat 2. Yang keempat, kriteria pengujian. A, jika N1 sama dengan N2 sama dengan sampai N seterusnya, maka tolak H0 pada taraf keberartian Q bila B bila B lebih kecil dari BK A N. B, jika ukuran tero tidak sama, maka tolak H0 pada taraf keberartian A bila B lebih kecil BK A dibagi N1 sampai N seterusnya. Dan BK A dibagi N sampai N seterusnya sama dengan N1 BK dibagi dengan A N1 ditambah N2 BK A dibagi N2 dan seterusnya dibagi dengan N. Kita masuk ke dalam waktu penggunaan. Uji dua varian homogenitas biasanya dipakai untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama atau tidak. Dengan kata lain, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada tabel, yaitu skor hasil uji coba 4 metode dalam suatu penelitian sebagai berikut. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Kita masuk ke dalam penyelesaian. Penyelesaian yaitu, yang pertama, rumus hipotesis H0 dibagi Q A pangkat 2 sama dengan Q 2B sama dengan Q 2C sama dengan Q 2D. H0 dibagi sama salah satu Q pangkat 2 tidak sama. Yang kedua, tetapkan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu kita tetapkan daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah di mana hipotesis statis H0 ditolak atau H1 diterima, yakni F hitung lebih besar atau sama dengan F1. Yang keempat, tetapkan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah uji F, yakni F sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Yang kelima, lakukan perhitungan, yakni yang pertama, langkah pertama adalah mencari varian data setiap kelompok. Varian kelompok A untuk menentukan varian kelompok A digunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma X2 Sigma X pangkat 2 dikurang Sigma X pangkat 2 per N dibagi sama dengan 5445 N dikurang 1 dikurang 53.138 dibagi 4 jadi S pangkat 2 sama dengan 32,8. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal uji homogenitas menggunakan Minitab. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah varian hasil panen padi dari 3 varietas berbeda. Di sini ada varietas A, varietas B, dan varietas C adalah sama atau homogen. Data hasil panen dalam ton atau hektar dari masing-masing varietas adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam Minitab ini. Selanjutnya, lakukan uji homogenitas menggunakan Minitab dan interpretasikan hasilnya pada tingkat signifikansi A sama dengan 5%. Baik, kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian dengan Minitab. Yang pertama itu input data. Kita akan membuka Minitab dan masukkan data hasil panen ke dalam kolom terpisah. Untuk setiap varietas, misalnya kolom C1 untuk
varietas A, kolom C2 untuk varietas B, dan kolom C3 untuk varietas C. Yang kedua yaitu setelah kita membuka Minitab, memasukkan data, kita klik Start ANOVA, kemudian mengklik Test for Equal Variance. Pada kotak dialog, pilih semua kolom data C1 sampai C3 sebagai responses. Pada bagian metode, pilih metode uji yang diinginkan, contohnya Levin test atau Barley test. Selanjutnya kita klik OK. Dan langkah selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Minitab akan menghasilkan output yang berisi beberapa informasi penting termasuk tes statistik atau nilai statistik uji, misalnya Levin statistik atau Bartlett statistik, dan p-value nilai probabilitas p-value yang terkait dengan statistik uji. Interpretasi. Kita masuk ke dalam hipotesis. H0 hipotesis 0. Varian hasil panen dari ketiga varietas adalah sama atau homogen. H1 hipotesis alternatif ialah varian hasil panen dari ketiga varietas tidak sama atau heterogen. Kita masuk ke dalam keputusan. Keputusan yang diambil yaitu jika p-value lebih dari A atau 0,05, maka gagal atau tolak H0, varian dianggap homogen. Tetapi jika p-value kurang atau sama dengan A 0,05, maka tolak H0, varian dianggap heterogen. Baik, sekian dan terima kasih.